Candi Lor adalah peninggalan Raja Sendok dari Medang Kamulan yang dibuat pada abad ke-9 Masehi dan merupakan monumen peringatan kemenangan Raja Sendok menaklukkan Sriwijaya. Candi ini runtuh secara total dan sulit direkonstruksi kembali, dan dalam bentuk struktur khas sulit untuk diprediksi di mana sebenarnya letak pintu utama Dwarapala. Relung-relung candi sudah runtuh, relief dan panel memutar sudah tidak lagi ditemukan karena parahnya reruntuhan. Sehingga para arkeolog pun sulit mengadakan penelitian karena di atasnya bertengker pohon kepuh besar yang berusia lebih dari 500 tahun. Candi Lor memang bukti sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Karena Candi Lor menyimpan sebuah memori sejarah dengan adanya prasasti Jaya Stamba. Dan oleh karenanya para sejarawan yang berhenti begitu saja dalam melakukan kajian ilmiah, mengapa Raja Sendok memilih monumen itu di daerah Nganjuk Ladang pada pasca runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Tengah. Candi Ngetos pada mulanya dibuat sejaman dengan Candi Lor di abad ke-9 di era Empu Sendok, yang diperuntukkan sebagai pusat pemujaan Kahyangan Jagat Batara Guru di Gunung Wilis, di mana arah percandian itu simetris membentuk garis lurus vertikal tepat pada Iner Argo Wilis. Dalam agama Hindu Siwa yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa, bahwa puncak Gunung Wilis identik dengan lingga dan mempunyai energi luar biasa dalam kehidupan semua makhluk. Utamanya adalah manusia dan juga gunung atau giri, diyakini sebagai manifestasi Hyang Jagat Pratingka dan tempat para leluhur-leluhur yang sudah purna dalam tugas-tugas suci di dunia dan menginjak dimensi alam Batara. Untuk dan oleh karena itu, Candi Ngetos merupakan sarana pemujaan intraksoner manusia Jawa yang berorientasi pada Sang Hyang Guru sebagai dewa yang mengajarkan ilmu kepandaian kepada manusia. Dalam menata masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan Trihita Karana dan menghormati sesama makhluk untuk selalu berdampingan, Candi Ngetos tetap dirawat dan direkonstruksi kembali pada masa Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit dan tetap eksis sebagai candi pemujaan yang berorientasi pada Dewa Waisnawa atau Wisnu. Kompleks bekas asrama pemajangan ilmu pada Brahwana di zaman era Empu Sendok sekarang beralih menjadi punden. Masyarakat Ngeliman dan sekitarnya menganggap sebagai makam Ki Agung Liman dan Pangeran Patih dari Mataram. Dari sejarahnya, sebelum Empu Sendok mengalihkan pusat pemerintah Nusantara dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, daerah Ngeliman sampai Argo Wilis adalah daerah Simah atau daerah pendidikan bebas pajak yang dianugerahkan Raja Sendok kepada sebagian Brahwana Anjuk Ladang.
untuk memelihara sumber-sumber suci di lereng Gunung Wilis termasuk air terjun Sedudo. Perputaran zaman seiring berkembangnya peradaban manusia, Argo Wilis dan Lembah Ngareng Liman di abad masuknya agama Islam di tahun 1600. Para Brahmana-Brahmana sudah tidak lagi tinggal di lereng Gunung Wilis. Dan untuk sementara Simah anugerah Empu Sendok kepada masyarakat Anjuk Ladang dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Argo Wilis dan Desa Ngeliman banyak diduduki oleh prajurit-prajurit Mataram. Dalam pertahanan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Argo Wilis dan Desa Ngeliman selanjutnya sebagaimana prasasti Empu Sendok yang dibuat pada tahun 1977 Masehi. Tanah Perdikan atau Simah Anjuk Ladang tetap dinyatakan sebagai tanah bebas pajak yang tidak bisa diganggu-gugat sampai pada zaman intervensi VOC pada Kerajaan Mataram. Prasasti Anjuk Ladang atau Jaya Stamba di Kabupaten Nganjuk adalah sebuah memorial sejarah dan sekaligus sebagai peringatan berdirinya Kabupaten Nganjuk tanggal 10 April setiap tahunnya. Isi prasasti yang masih memakai huruf Pallawa itu menegaskan bahwa Raikan Sri Maharaja Empu Sendok dengan mengutus Raikan Huluhara untuk membangun monumen tugu peringatan di Anjuk Ladang. Sebagai rasa terima kasih Sang Raja Sendok kepada masyarakat Nganjuk, dengan prasasti yang ditopang oleh bunga teratai memutar sebagai penyangga Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti kedua setelah prasasti Cunggrang yang ada di lereng Gunung Penanggungan dan memiliki kesamaan dalam bentuk penegasannya, yaitu sebagai tanah simah bebas pajak dan dijadikan ikon lahirnya di mana Anjuk Ladang menjadi Kabupaten Nganjuk. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu. Bongkotan pring keras lur.